semuanya, bertemu lagi bersama saya Yanti. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai teks negosiasi. Bagaimana semuanya? Sudah siap untuk belajar? Tujuan pembelajaran kali ini yakni menilai informasi dan membandingkan isi teks deskripsi dan teks negosiasi secara akurat. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Nah, untuk lebih memahami teks negosiasi berbentuk surat penawaran, cermatilah dengan sesama contoh deskripsi perusahaan dan surat penawaran berikut, lalu bandingkan informasi di dalamnya. Sudah saya sajikan contoh teks deskripsi, yaitu deskripsi perusahaan. Terdiri dari 2 paragraf, silakan kalian baca dan pahami masing-masing paragrafnya, lalu diamati juga isi yang terkandung di dalam paragraf tersebut. Kalian membaca teks deskripsi yang tadi serta memahami isi yang terkandung di dalamnya. Kali ini kalian diminta untuk membaca serta memahami isi yang terkandung dalam surat penawaran perusahaan. Coba diamati apakah antara kedua teks ini terdapat perbedaan dari segi isi, bentuk, ataupun hal yang disampaikan di dalamnya. Oke, boleh dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian jawab soal-soal berikut. Di sini ada 10 soal yang berkaitan dengan kedua teks yang tadi. Soal nomor 1, menurut kalian apa saja perbedaan kedua teks di atas berdasarkan bentuk dan isinya? Nah, nomor 2, menurut kalian apakah perbedaan kedua teks di atas berdasarkan tujuan penulisannya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan harga yang bersaing dalam surat. Nomor 3, pada teks 1 dan 2 terdapat fase harga kompetitif dan harga bersaing. Jelaskan apa maksud dari kedua fase tersebut. Nah, untuk soal berikutnya dari nomor 4 sampai nomor 10 kalian baca dan pahami. Bisa kalian jawab 10 soal ini di buku pelajaran bahasa Indonesia. Nanti Ibu akan share jawaban yang tepatnya. Setelah kalian membaca dan mencermati serta memahami kedua teks yang tadi, tentunya kalian pasti dapat membedakan isi ataupun bentuknya. Teks yang pertama ada teks deskripsi perusahaan, teks yang kedua yaitu surat penawaran perusahaan. Memang kedua teks ini berkaitan dengan perusahaan, tapi isinya tentu berbeda. Nomor 1 di sini adalah perbedaan kedua teks. Teks yang satu berjenis teks deskripsi berbentuk penggambaran sebuah perusahaan, sementara teks kedua merupakan jenis teks negosiasi berbentuk surat penawaran. Ya, jadi meskipun bentuknya surat, tapi teks kedua ini adalah teks negosiasi. Yang nomor 2, teks yang satu sebenarnya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai satu perusahaan tertentu. Jadi kita dapat melihat gambaran perusahaan tertentu ya dari teks yang deskripsi tadi. Sementara teks yang kedua yaitu teks yang bertujuan menawarkan kerjasama pengadaan alat-alat kelengkapan kantor. Oke, untuk nomor 3 kalian bisa membedakan dua fase tersebut mengandung maksud bahwa harga ditawarkan dijamin lebih murah dibandingkan dengan penawaran perusahaan lainnya. Sementara untuk nomor 4, teks yang satu mengandung informasi yang lebih lengkap dan rinci mengenai perusahaan. Teks yang kedua ini tidak menjelaskan dengan lengkap dan rinci perihal perusahaan ya. Jadi di sini tidak menjelaskan mengenai perusahaan untuk surat itu. Hanya berisi informasi bahwa penawaran kerjasama pengadaan alat-alat kelengkapan kantor.
Oke, untuk yang nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 bisa kalian baca kunci jawabannya dan bisa kalian cermati. Jadi intinya kedua teks ini memang berbeda ya, dilihat dari bentuk, isi, dan maksud yang disampaikan. Struktur dari teks negosiasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Berikut ini contoh bagian-bagian struktur teks negosiasi. Bagian yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi. Biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Contoh, penjual mengucapkan selamat datang, silakan duduk. Terus dijawab oleh pembeli, terima kasih. Penjual menanyakan, ada yang bisa saya bantu mas? Nah, ini merupakan tahapan awal atau bagian pembuka ya dari teks negosiasi ini. Dilanjutkan ke struktur yang kedua, pengajuan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Pada penggalan ini bisa kalian amati serta cermati. Penjual mengajukan handphone merek Samsung ya, sementara pembeli mengajukan handphone yang memang kualifikasinya bagus. Oke, atau spesifikasinya bagus. Boleh kalian baca dan diamati serta digaris bawahi ya untuk penggalan teksnya. Sementara untuk struktur yang ketiga ada penawaran. Penawaran yaitu usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepadangan. Ya, contoh pada penggalan teks ini terjadi tawar-menawar terkait harga handphone karena memang pembeli menentukan harga yang jauh di bawah keinginan penjual. Jadi terjadi proses tawar-menawar pada kegiatan teks negosiasi ini. Struktur yang keempat ada persetujuan, yaitu proses memilih solusi yang tepat tanpa merugikan kedua belah pihak. Biasanya ditandai oleh kata iya, baiklah, oke, setuju, baiklah kalau begitu, dan sebagainya. Bisa kalian lihat penggalan teksnya. Ya sudah, saya setuju. Nah, ini merupakan contoh persetujuan. Perhatikan bagian-bagian dalam surat penawaran berikut ini. Bagian yang pertama ada kop surat terdapat pada bagian atas. Contoh PT Rajin Sukses Kreatif sampai dengan alamat websitenya. Ada tanggal surat Bandung 24 Januari 2021. Dilanjutkan dengan nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, bisa kalian lihat ya di sini untuk nomornya, lampiran, serta perihal atau hal. Yang keempat ada alamat surat dimulai dengan yang terhormat titik PT Tekun Sabar Mandiri, Jalan Semangat nomor 3 Bandung. Selanjutnya ada salam pembuka atau salam hormat. Contoh dengan hormat, koma. Dan dilanjutkan dengan alinea pembuka surat penawaran. Kami ingin memperkenalkan perusahaan kami PT Rajin Sukses Kreatif yang bergerak dalam bidang distributor peralatan kantor. Nah, ini ya, satu paragraf ini adalah alinea pembuka surat penawaran. Berikutnya ada isi surat penawaran. Oleh karena itu, kami bermaksud menyampaikan tawaran kerjasama dengan PT Tekun Sabar Mandiri. Nah, di sini disampaikan maksudnya ya di bagian isi. Jadi, maksudnya itu ingin menyampaikan tawaran kerjasama. Yang terakhir, ada penutup surat penawaran. Paragraf yang ketiga. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Sementara pada bagian akhir ada tanda tangan dan nama terang di sini. Hormat kami, Sales PT Rajin Sukses Kreatif Cipto Wibisono. Nah, boleh menggunakan tanda tangan ataupun tidak ya. Ini
tergantung suratnya. Sekian pembahasan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih